Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Waton. Kali ini saya sedang berada di salah satu situs sejarah ya. Situs sejarah yang bernama Goa Siluman yang berada di Yogyakarta tentunya guys. Saya tertarik ke sini karena lokasinya itu loh guys, bernama Goa Siluman. Ketika saya mendengar kata siluman itu bayangan saya langsung kepada makhluk-makhluk tak kasat mata. Seperti itu guys. Nah, ini saya mendatanginya pada malam hari ya guys, agar nanti siapa tahu mendapatkan fenomena-fenomena di sini. Sembari nanti saya akan ceritakan sedikit pengetahuan atau sedikit informasi yang saya pelajari ya guys tentang lokasi Goa Siluman ini. Pokoknya bagi kalian tetap stay tune di Wahyu Waton ya guys. Dan kalau penasaran langsung saja ikuti explore saya pada malam hari ini. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul setengah 12 ya guys. Saya itu sebenarnya mau live di sini, mau live di channel YouTube saya. Akan tetapi ketika saya cek lokasi sampai di bawah tadi atau masuk dari Goa Silumannya tuh sinyal saya hilang guys. Jadi nanti takut mengganggu kenyamanan kalian ya. Saya akan explore aja tapi tidak live. Yuk ikuti. Oke guys, saat ini saya memasuki dari lokasi yang saya sebutkan tadi, yaitu Goa Siluman guys. Lokasinya seperti ini. Ceritanya sangat banyak sekali ya guys, berbagai macam versi di sini. Berbagai macam versi cerita. Jadi saya berada di atas, sedangkan bawah seperti itu guys. Bentar. Nah, bawah seperti itu guys. Nanti akan kita masuki ke sana. Kita lihat medannya dulu bagaimana ya guys. Soalnya ini saya baru pertama kali ke sini, jadi belum lihat lokasi ini pada siang hari guys. Jadi nanti saya harus berhati-hati. Dan rumor yang beredar di masyarakat mengenai lokasi ini, kenapa bisa disebutkan Goa Siluman ya, karena menurut warga sekitar dulu banyak sekali penampakan guys di sini. Banyak sekali penampakan di sini. Kemudian lokasi ini ya guys, lokasi ini dulu juga pernah menjadi tempat pembuangan tempat pembuangan dukun-dukun ya, atau orang-orang yang memang memiliki kekuatan spiritual, kemudian dibuangnya tuh di sini. Itu cerita yang beredar di masyarakat. Akan tetapi aslinya bangunan ini adalah pesanggrahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pesanggrahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II guys. Jadi ini sudah masuk cagar budaya ya, sudah masuk cagar budaya. Dan dulu lokasinya tidak seperti ini guys. Ini bangunan baru dikarenakan dulu sudah hancur, bangunan aslinya sudah hancur. Blur sendiri guys, bangunan aslinya sudah hancur. Kemudian saya minta maaf kepada kalian para penonton setia Wahyu Waton. Sebenarnya saya itu mau live di sini. Dikarenakan sinyal ketika saya masuki ini. Nah, ini kan ada terowongan guys. Nah, semacam gua tadi ya. Ketika saya memasuki lokasi ini, sinyal saya hilang guys. Seperti itu. Dan banyak juga yang sudah mengeksplor lokasi ini ya guys. Bisa dijadikan uji nyali juga, karena memang lokasinya gua seperti ini ya, di bawah jalan sebelah sana. Ada dua pintu masuk. Ini saya melalui timur dulu, dan nanti saya juga akan melalui barat. Saya tertarik ke timur dulu karena ini sendang guys. Ini merupakan sendang. Nah, kemudian lokasi ini kan sebenarnya kan pesanggrahan yang didirikan oleh Hamengkubuwono II. Mau rinting aku mlebu kene men. Astagfirullahaladzim.
lihat sini dulu guys. Ini kalau andai kata ya guys, andai kata ada sinyal, ini sangat bagus sekali kalau dijadikan live ya. Bagus sekali kalau dijadikan live, dikarenakan lokasinya yang bangunan dulu. Lokasinya yang bangunan dulu. Ini masih panjang daerah sana. Mana ini? Nah ini masih jauh, jadi ini luas sekali guys. Ini karena sedang musim hujan di Jogja, karena sedang musim hujan di Jogja ya guys, sedang musim hujan di Jogja, jadi banyak ikan di sini. Dan ini genangan airnya sampai ke pelataran atau bawah dari Gua Siluman ini. Kemudian lokasi ini kan dibangun masih ada alat kebersihan. Mungkin sebelah sini sangat bersih ya, masih sering digunakan orang-orang yang melakukan tirakat. Oh ini, nah bener kan yang saya katakan, di sini masih digunakan orang-orang untuk bertirakat guys, sekedar menenangkan diri. Lokasi ini dibangun sekitar tahun 1800-an di masa Hamengkubuwono ke-2, seperti itu guys. Dan menurut artikel yang saya baca mengenai lokasi ini, saya taruh kamera dulu sembari saya ceritakan. Menurut sumber yang saya baca atau artikel yang saya baca mengenai lokasi ini, dinamakan Gua Siluman karena di dalam guanya ini sebelum hancur ya, ini kan sudah hancur sebagian itu, karena guanya dulu tuh menyambung sampai ke daerah Wat Galeh, Merbah dan lain sebagainya, panjang. Tapi akan tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin tua usia bangunan ini, sehingga runtuh, bangunan itu runtuh, dan yang tersisanya seperti ini guys. Kata warga sekitar ini tuh ada tembusannya sampai ke Wat Galeh, sampai ke Merbah juga, seperti itu. Dan dulu kenapa Hamengkubuwono kedua membangun pesanggrahan di sini ya, karena Hamengkubuwono kedua itu sangat suka sekali dengan pesanggrahan guys. Itu bisa dibuktikan karena banyaknya pesanggrahan yang ada di Jogja ya, banyaknya pesanggrahan yang ada di Jogja, sehingga pesanggrahan itu ya dibangun oleh HP2 karena beliau suka sekali dengan pesanggrahan. Dan dulu sebelum hancur, menurut artikel yang saya baca, itu ada semacam kamar-kamar atau ruangan-ruangan di dalam gua ini guys. Akan tetapi setelah hancur, yang tersisa tinggal segini. Ini saya masuk. Assalamualaikum. Wah, harus menunduk ya guys. Lokasi ini dulu juga pernah dipakai salah satu konten kreator, oleh salah satu konten kreator kisah tanah Jawa ya guys. Nah ini yang bikin saya merinding. Ini terus terang saya merinding di sendangnya. Maaf ya guys, tidak bisa live, dikarenakan tidak ada sinyal di sini. Tidak ada. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mau ke sana tapi ini genangan air ya guys. Sangat tinggi sekali, dan ini sendangnya. Ini genangan airnya. Saya merasakan tidak enak sekali di sini. Merinding aku. Nah ini lokasi yang sendangnya guys. Lokasi sendang ini berada di sebelah timur ya, Kemudian kalau mengenai lokasi mistis yang saya dapatkan informasi ya dari warga setempat mengenai lokasi mistis, dulu pernah ada becak dan taksi yang merinding aku, yang mengangkut ini mengangkut orang, mengangkut penumpang, itu taksi dan becak, dan turun di sini guys, turun di lokasi ini. Wah, sangar ya. Iki nak aku soleh apa lo guys?
akeh koncone lho. Tapi terus terang nek aku gawe konten kok enggak live, gak ono sing ngomen-ngomen iku, terus terang aku luwih merinding. Luwih merinding soalnya. Nggak tahu kenapa ya guys. Ini pintu Sendang sebelah timur atau pintu masuk sebelah timur. Kita akan cek ke pintu yang sebelah barat. Kita akan cek ke pintu yang sebelah barat guys. Kita naik aja ya. Soalnya di sini bisa lewat sini bisa kan, tapi kan ini menggenang airnya. Nah di sana tuh becek. Nah itu becek. Jadi kita lewat atas lagi. Ini kalau saya staycam di sini sangat bagus. Kita naik ke atas. Mengenai lokasinya ya guys, kita naik ke atas. Lokasinya amazing. Lokasinya amazing guys. Ini saya dari atas. Amazing ya. Kita akan masuki lokasi ke sebelah barat. Sebelah barat. Saya ninggal guys teh apa ini. Seperti ini lokasinya. Kita akan masuki ke sebelah sana. Andai saja saya bisa live, mungkin akan banyak temannya ya guys. Nah, sedikit informasi di sini itu ada pemandian guys. Yang sebelah sini pemandian putra, kemudian yang sebelah sana itu pemandian untuk putri. Dan ini ada patung kayak manuk beri guys, manuk beri apa itu. Nah di sebelah sini. Tapi yang di sebelah timur tadi yang untuk pemandian wanita itu sudah tidak berbentuk untuk patung manuk berinya. Kita coba naik ke sini, turun ke sini. Mohon maaf kalau kalian terdengar suara kendaraan, dikarenakan ini pinggir jalan lokasinya. Ini masih masuk di wilayah Bantul ya, tepatnya di Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Seperti itu nih guys. Nah dulu di sini itu terdapat pepohonan guys, kalau nggak salah. Akan tetapi sudah dihilangi semua ya. Dan ini air yang menggenang, ada ikannya guys, kecil-kecil. Kita masuk. Assalamualaikum. Wah, mbok. Nggak tahu kenapa saya lebih merinding di sini dibanding sana tadi. Nah ini loh guys, ini tembusannya guys. Ini tembusannya. Itu tembusan dari yang kita datang lewat sana tadi. Seperti itu guys. Saya coba stay kamera di sini ya, karena menurut indra perasa saya, Bismillahirrahmanirrahim, menurut indra perasa saya, lokasi ini sangat menyeramkan dibandingkan di lokasi yang sana tadi guys. Saya akan staycam di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya akan staycam di situ dan nanti mana ya? Sini aja ya. Halo. Assalamualaikum. Saya akan coba mic dulu guys. Ini saya nggak pakai. Assalamualaikum. Kamera bisa melihat saya nggak ya? Nah ini lokasi lorong buahnya ya guys. Lokasi lorong buahnya di sebelah sini. Saya
setekan nanti nggak bisa lihat saya terlihat apa tidak ya. Nah, coba kita ambil kameranya saja. Maaf ya guys kalau agak goyang-goyang. Nah ini saya perlihatkan. Saya pasang dulu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau yang di utara sana, nah itu sambungannya ya guys. Terusannya dari goa ini. Allahu Akbar. Merinding tenan iki aku. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kembali saya ceritakan lagi ya, bahwasanya ini dulu menurut masyarakat sekitar, lokasi ini pernah dijadikan pembuangan seperti orang yang mempunyai ilmu kekebalan atau ilmu lainnya, ilmu tenaga dalam ya. Itu pembuangannya di sini guys. Allahu Akbar, aku merinding. Allah. Allah Akbar. Aku ra iso omong. Apa ki mong? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini guys, kalian lihat. Astagfirullah. Aku langsung merinding. Andai kata iki aku live. Kok apik tenan iki? Bagus sekali. Ini tadi seperti anu ya guys. Itu sekelebatan cahaya api. Kemudian kalau saya memahami sekelebatan api ya guys, itu seperti banaspati, dan banaspati itu bisa mengejar kita loh guys. Banaspati itu bisa mengejar kita. Allahu Akbar. Aku langsung merinding. Ketika aku jelaskan yang gini, ketika aku ngomong, betul? Baru kali ini saya melihat sekelebatan cahaya di sini. Nah, dan di sini tembusan ini merupakan sendang tadi ya, sendang yang ada sarungnya tadi, kemungkinan buat tidur. Tembusnya itu di sini. Astagfirullahaladzim. 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 Warga sekitar juga pernah dinampakin penampakan ya, dan di sini yang paling fenomenal itu siluman ular. Di sini yang paling fenomenal itu siluman ular. Maaf ya guys kalau saya bicaranya belepotan. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau bicara saya belepotan, karena ketika saya dilihatkan seperti itu saya hampir tidak bisa bicara sama sekali guys. Merinding tenan aku. Wih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini saya merinding guys. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya stem kamera di sini. Saya akan beruji nyali sedikit untuk pembuktian. Kayak dengar suara nangis. Kayak kerungu suara nangis aku. Mohon maaf bagi kalian ya, mohon maaf sekali. Saya tadi sebenarnya mau live, akan tetapi dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada sinyal di sini, jadi saya tidak bisa live, dan saya memutuskan untuk apa? Penelusuran ya guys, offline ya, secara offline ya guys. Di sini tidak ada sinyal. Di sini tidak ada sinyal.
Assalamualaikum. Kak Wani suwe-suwe aku. Ini jam 12 kurang ya guys. Jam 12 kurang 10 menit dan saya ke sini malam hari ya guys. Mohon maaf sekali saya tidak bisa live di sini dikarenakan sinyalnya tidak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beda dari kemarin ya guys, ketika saya explore di rumah miliarder itu banyak sekali pergerakan benda. Akan tapi ketika saya explore di sini hanya sekedar penasaran dengan lokasi ini, saya dinampakin sekelebatan cahaya api. Dan itu saya memprediksi itu seperti banaspati guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya baru pertama kali ke sini ya. Belum cek lokasi di siang hari juga. Astagfirullahaladzim. Kalau mitos horornya seperti itu tadi guys, dimana lokasi ini dipercaya menjadi tempat pembuangan makhluk-makhluk tak kasat mata atau gaib ya guys, atau gaib ya guys. Di sini dulu dipercaya seperti itu, makanya disebut Gua Siluman. Dan pernah juga dinampakin siluman ular ya guys di sini. Menurut cerita dari warga atau penduduk sekitar, lokasi ini pernah apa ya, jadi dulu ada driver taksi sama becak ya, itu menurunkan seseorang itu berada di Gua Siluman ini. Dan itu mungkin ya guys, aku merinding, aku nyeritake merinding. Wis aku gak wani, aku nek omong rawani ya rawani tenan guys. Kita naik aja ya. Lokasinya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari atas ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku ya lali ranggo anu ya guys. Lokasinya seperti ini. Gelap ya guys ini. Saya tuh sebenarnya mau ke sana, tapi di sini tuh banjir guys. Nah ini tergenang air sampai sana karena memang sedang musim hujan ya guys. Saya nggak berani lama-lama guys di sini, gemberobios. Saya tadi sudah stay camp ya guys, dan ada sekelebatan cahaya. Saya kira itu, menurut saya ya, itu kayak banaspati guys, tapi saya nggak tahu aslinya opo. Aku dewe yo anu, semoga aja kerekod kamera ya, semoga aja kerekod kamera. Kita dari atas nih, ini air ini ya. Nah ini sampai sana. Oke guys, mungkin ini dulu ya yang bisa saya explore, yang bisa saya sampaikan mengenai lokasi di Gua Siluman ini yang berada di Wonocatur, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini saya udah mandi keringat ya guys, dikarenakan tadi alhamdulillah saya mendapatkan sebuah fenomena sekelebatan cahaya, kan tapi untuk sosoknya saya belum menjumpai ya guys. Bagi kalian tetap stay tune di channel YouTube Wahyu Waton, jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe agar Wahyu Waton dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Saya hanya melawan rasa penasaran ya guys, sekaligus melihat seberapa takut saya untuk ke daerah-daerah yang memang dianggap angker seperti itu guys. Tadi tuh aslinya mau live, aslinya mau aku arep live, tapi dikarenakan sinyalnya nggak ada jadi saya offline seperti ini. Saya akhiri penelusuran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.